Sehubungan dengan pemberitaan pengenaan PPN atas jalan tol, perlu kami sampaikan bahwa keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 252 tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 yang memuat arah kebijakan jangka menengah, termasuk agenda perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, terkait dengan pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat. Pencantuman topik tersebut dalam rencana strategis lebih mencerminkan arah penguatan kebijakan ke depan, khususnya dalam memperluas basis perpajakan secara lebih proporsional, menjaga kesetaraan perlakuan perpajakan antar jenis jasa, serta mendukung keberlanjutan fiskal dalam pembiayaan pembangunan termasuk infrastruktur. Nah, adapun mengenai mekanisme pemungutannya, apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif dan berhati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas. Pemerintah juga pasti akan memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang akan diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat. Apabila nantinya kebijakan tersebut telah ditetapkan, informasi resmi akan disampaikan secara terbuka melalui kanal komunikasi resmi pemerintah. Terima kasih. Saya kira mereka biasanya patroli di kawasan ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah, nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana Pak? Takut Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Bapak tadi Bapak nyebut Kan? kalau Bapak tadi kan Bapak nyebut kalau dari Prancis kemarin beli alat-alat pertahanan ya Pak ya. Nah itu nilainya berapa terus apa aja? detailnya saya kira tanyakan ke Pak Menhan. Tapi kan itu udah berlangsung sejak Pak Presiden masih Menteri Pertahanan ya. Jadi prosesnya kan panjang. Tentunya. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa yang namanya alutsista itu kita nggak bisa beli barang di supermarket. Begitu kita butuh, kita ingin punya itu nggak bisa. Prosesnya itu panjang. Seperti contoh untuk pengadaan pesawat tempur misalnya, kapal. Kita pesannya berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai itu rolling dan itu prosesnya panjang. Dan saya kira melihat situasi dunia yang seperti ini, ketidakpastian begitu tinggi, konflik bisa terjadi sewaktu-waktu karena berbagai alasan. Kita harus juga bisa menempatkan diri sebagai bangsa yang kuat secara ekonomi, kuat juga secara pertahanan. Berarti Rafael nambah ya? Saya kira itu semuanya kan dalam satu paket yang waktu itu sudah dibicarakan. Tanggal 12 berarti fix Pak. Saya jumlahnya persisnya tanyakan lagi. Saya kira mereka biasanya patroli di kawasan ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah, nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana Pak? Takut Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu.
Bapak tadi Bapak nyebut Kan kalau kalau Bapak tadi kan Bapak nyebut kalau dari Prancis kemarin beli alat-alat pertahanan ya Pak ya. Nah itu nilainya berapa terus apa aja? detailnya saya kira tanyakan ke Pak Menhan. Tapi kan itu udah berlangsung sejak Pak Presiden masih Menteri Pertahanan ya. Jadi prosesnya kan panjang. Iya. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa yang namanya alutsista itu kita nggak bisa beli barang di supermarket. Begitu kita butuh kita ingin punya itu nggak bisa. Prosesnya itu panjang. Seperti contoh untuk pengadaan pesawat tempur misalnya, Rafale. Kita pesannya berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai itu rolling dan itu prosesnya panjang. Dan saya kira melihat situasi dunia yang seperti ini, ketidakpastian begitu tinggi, konflik bisa terjadi sewaktu-waktu karena berbagai alasan. Kita harus juga bisa menempatkan diri sebagai bangsa yang kuat secara ekonomi, kuat juga secara pertahanan. Berarti Rafael nambah ya? Saya kira itu semuanya kan dalam satu paket yang waktu itu sudah dibicarakan. Tanggal 24 berarti fix. Saya jumlahnya persisnya tanyakan lagi. Saya kira mereka biasanya patroli di kawasan ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana Pak? Takut segala Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Bapak tadi Bapak nyebut Kan kalau Bapak tadi kan Bapak nyebut kalau dari Prancis kemarin beli alat-alat pertahanan ya Pak ya. Nah itu nilainya berapa terus apa aja? detailnya saya kira tanyakan ke Pak Menhan. Tapi kan itu udah berlangsung sejak Pak Presiden masih Menteri Pertahanan ya. Jadi prosesnya kan panjang. Iya. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa yang namanya alutsista itu kita nggak bisa beli barang di supermarket. Begitu kita butuh kita ingin punya itu nggak bisa. Prosesnya itu panjang. Seperti contoh untuk pengadaan pesawat tempur misalnya, Rafale. Kita pesannya berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai itu rolling dan itu prosesnya panjang. Dan saya kira melihat situasi dunia yang seperti ini, ketidakpastian begitu tinggi, konflik bisa terjadi sewaktu-waktu karena berbagai alasan. Kita harus juga bisa menempatkan diri sebagai bangsa yang kuat secara ekonomi, kuat juga secara pertahanan. Berarti Rafael nambah ya? Saya kira itu semuanya kan dalam satu paket yang waktu itu sudah dibicarakan. Tanggal 24 berarti fix. Saya jumlahnya persisnya tanyakan lagi. Saya kira mereka biasanya patroli di kawasan ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana Pak? Takut segala Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Bapak tadi Bapak nyebut Kan kalau Bapak tadi kan Bapak nyebut kalau dari Prancis kemarin beli alat-alat pertahanan ya Pak ya. Nah itu nilainya berapa terus apa aja? detailnya saya kira tanyakan ke Pak Menhan. Tapi kan itu udah berlangsung sejak Pak Presiden masih Menteri Pertahanan ya. Jadi prosesnya kan panjang. Iya. Itu yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa yang namanya alutsista itu kita nggak bisa beli barang di supermarket. Begitu kita butuh kita ingin punya itu nggak bisa. Prosesnya itu panjang. Seperti contoh untuk pengadaan pesawat tempur misalnya, Rafale.
kita pesannya berapa tahun, kurang lebih 4 tahun yang lalu sampai itu rolling dan itu prosesnya Pak. Dan saya kira melihat situasi dunia yang seperti ini, ketidakpastian begitu tinggi, konflik bisa terjadi sewaktu-waktu karena berbagai alasan, kita harus juga bisa menempatkan diri sebagai bangsa yang kuat secara ekonomi, kuat juga secara Berarti pertahanan. Rafael nambah Pak ya? Saya kira itu semuanya kan dalam satu paket yang waktu itu sudah dibicarakan. Tanggal 24 berarti fix Pak. Saya jumlahnya persisnya tanyakan lagi.